Majusinya umat Islam adalah kelompok Qadariyah, kelompok yang menafikan qadar. Zen. Dibilang majusul ummah, ini diambil dari hadis Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengatakan misalnya Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Nah, gitu. Itu dari mana? Dari hadis Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Khawarij kilabun nar. Qadariyah majusul ummah. Majusinya ummah. Itu diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, juga diriwayatkan Al-Imam Hakim rahimahullah, dan diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini, yakni umat Islam. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu, dan apabila kalau mereka mati, fala tashhaduhum. Jangan kalian saksikan jenazah mereka. Jangan hadiri jenazah mereka. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini, majusinya umat Islam. Kalau mereka mati, kalau mereka sakit, janganlah kalian jenguk mereka, dan apabila mereka mati, janganlah kalian hadiri jenazah mereka. Ya, demikian ketegasan pengingkaran Nabi SAW dan perintah Nabi untuk mengingkari mereka yang mengingkari kelompok yang mengingkari qadar. Ya, tayyib. Kenapa dikatakan bahwasanya kaum Qadariyah adalah majusi? Demikian. Majusi adalah kaum yang meyakini bahwasanya keburukan-keburukan yang terjadi, bahwasanya ada dua Tuhan yang berpengaruh di alam semesta ini. Dua Tuhan yang berpengaruh di alam semesta ini. Hal-hal yang terjadi dan sifatnya positif, maka itu perbuatan Tuhan kebaikan. Ilahun nur, Tuhan cahaya. Katanya gitu. Adapun keburukan-keburukan atau hal-hal yang negatif yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah perbuatan ilahus syar, Tuhan keburukan, atau ilahus dhalam, Tuhan kegelapan. Jadi ada Tuhan cahaya sama Tuhan mati lampu. Katanya begitu. Ada Tuhan cahaya sama Tuhan mati lampu. Jadi adanya dualisme di dalam alam semesta ini atas apapun yang terjadi. Enggak manunggal kuasa pada satu zat. Pada satu Tuhan, tidak. Tapi dualisme kuasa yang terjadi di alam semesta, enggak manunggal. Nah, seseorang ketika menafikan qadar, berarti misal aku mencuri, melakukan maksiat, dan kemudian kita nafikan ini bukan takdir. Ini emang udah keputusanku yang independen untuk melakukan hal tersebut. Tanpa ada takdir sama sekali. Maka berarti konsekuensinya nih, berarti kita mengatakan terjadinya sesuatu di alam semesta dan di luar kuasa Allah untuk menentukannya. Gitu kan? Berarti kuasa Allah tidak manunggal di alam semesta ini. Ada kuasa lain yang berperan untuk menjadikan sesuatu di alam semestanya. Tuh. Enggak manunggalnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan bahwasanya nih maksiat tanpa qadar, ini mah gimana kita aja, tanpa ada yang menentukan sebelumnya, berarti konsekuensinya kita bilang ada sesuatu terjadi di alam semestanya Allah, terjadi hal tersebut tapi di luar ketentuan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima nggak? Berarti nggak manunggal kuasa Allah di alam semesta. Lebih jauh lagi. Berarti kalau misalnya Allah nggak menentukan dan nggak mentakdirkannya, berarti Allah tidak mengetahui hal tersebut akan terjadi sebelumnya. Allah baru tahu kalau udah terjadi. Paham nggak? Ingat nggak kesempurnaan ilmu Allah? Kaidahnya gimana? Allah tahu segala hal. Allah tahu yang past, present, future. Yang belum terjadi, ntar terjadinya kayak apa? Allah Maha tahu. Iyalah Allah Maha tahu. Allah yang menghendakinya untuk terjadi, iyalah Allah Maha tahu tentang hal tersebut. Nah, kalau kita bilang, misal aku mencuri, melakukan maksiat, dan ini tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tadi berarti kita mengatakan bahwasanya ada kuasa lain yang punya kuasa untuk menentukan sesuatu terjadi di alam semesta.
di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, berarti juga ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebelumnya nggak tahu. Baru tahu ketika terjadi. Dan ini bertentangan dengan kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa diterima nggak? Bahaya. Dari situlah Qadariyah dibilang majusi, seolah-olah tidak memutlakan kuasa pada satu zat yang tunggal. Dari situlah Qadariyah dibilang majusinya umat Islam. Ya? Majusinya umat Islam. Ma'adzallah.